Bapak Ibu, Shalom. Dari sebuah pasal dan ayat yang saya ajukan sebagai bahan utama, saya mau bertolak untuk membahas satu bahasan pada kali ini, Bapak Ibu ya. Bacaan utama apa itu? Di pasal dan ayat yang mana? Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu itu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah dan sempurna. Ini baik ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Judul sharing firman saya kali ini berbentuk sebuah pertanyaan, Bapak Ibu ya. Pertanyaan apa itu? Begini bunyinya, Bapak Ibu. Jadi kau pikir cara pikir dan wawasanmu sudah diperbaharuikah? Ini pertanyaan sekaligus judul dari bahasan saya, Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini bukan bermaksud untuk menghakimi ya, Bapak Ibu ya, tetapi untuk mengajak kita semua ya, Bapak Ibu termasuk saya, untuk bercermin. Apakah kita ini telah sungguh-sungguh hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, atau hanya mengubah tampilan luar tanpa ada pembaruan hati dan pikiran? Itu Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya arti pembaharuan budi di dalam Kristus itu? Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 tadi menekankan satu kata kunci, yaitu pembaharuan budi. Ini bukan sekedar menjadi orang baik ya Bapak Ibu. Ini juga adalah soal cara berpikir yang ditransformasi oleh firman Tuhan, bukan oleh dunia. Apa bentuk pembaharuan budi pekerti itu Bapak Ibu ya? Ada 3 kalau menurut saya ya. Yang pertama, kita harus bisa menilai sesuatu itu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita sendiri manusia. Itu pertama ya. Itulah pembaharuan budi. Yang kedua, melepaskan pola pikir dunia yang egois, konsumtif, dan penuh nafsu. Ini bicaranya adalah melepaskan kedagingan kita. Dan yang ketiga, mencari kehendak Allah lebih dari kehendak pribadi. Kehendak pribadi Bapak Ibu boleh, tapi kehendak Allah harus lebih diutamakan ya. Itu ilustrasinya begini Bapak Ibu ya. Seorang mantan preman bertobat dan mulai rajin ke gereja misalnya ya, tetapi apakah hanya kehadiran fisiknya yang kembali, atau juga caranya melihat lawannya, musuh-musuhnya ya, cara memperlakukan keluarganya, termasuk caranya menggunakan kekayaan atau uangnya? Ini bagaimana? Nah, terlebih dahulu saya akan membahas dulu satu pandangan ya. Tanda-tanda dari cara pikir yang masih duniawi Bapak Ibu. Apa saja tanda-tandanya ya? Mungkin kita ini mengira kita ini sudah diperbarui ya, sudah menerima Yesus, sudah dibaptis. Tetapi mari kita uji diri dan iman kita ini dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, apakah saya ini masih menyimpan dendam atau iri hati? Yang kedua, apakah saya menilai sukses itu dari materi semata-mata? Yang ketiga, apakah saya lebih tertarik pada pengaruh sosial daripada kerinduan hati? Kalau jawabannya ya, mungkin cara pikir kita itu masih perlu direhabilitasi Bapak Ibu. Kita belum melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah dan dari perkenanan Kristus. Coba Bapak Ibu baca ya di 1 Korintus 2 ayat 16. Saya jarang membacakannya karena saya anggap terlalu panjang, tapi Bapak Ibu bisa sendiri lihat di Alkitab ya. Apa sebenarnya wawasan ilahi itu Bapak Ibu? Wawasan ilahi itu adalah hidup melampaui diri sendiri ini.
Wawasan orang yang diperbarui itu bukan hanya merubah untuk dirinya sendiri, bukan hanya berubah untuk dirinya sendiri Bapak Ibu, tapi juga untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Di Matius 5 ayat 13-14 dijelaskan itu. Contohnya wawasan yang terperbarui itu apa saja nanti? Menyadari panggilan hidup bukan untuk diri sendiri, ya, tapi untuk melayani, ini penting. Melihat penderitaan sebagai alat pembentukan, bukan bentukan. Melihat orang lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai sesama gambar Allah. Jadi, sudahkah Bapak Ibu diperbarui? Mau jujur, banyak orang Kristen yang hidup di gereja tetapi berpikir seperti cara dunia. Masih berpikir seperti cara dunia. Mereka tahu firman, tapi tidak membiarkan firman mengubah mereka. Yang naik jabatan malah enggan menoleh ke bawah, ya. Lupa mereka dulu berasal dari sana. Mereka bisa mengejar atau mengajar orang lain, tetapi pikirannya tetap penuh dengan ketinggian hati, kebanggaan diri, dan akoh menjadi-jadi. Ini. Pertanyaannya bukan apakah kamu tahu firman, tapi apakah firman sudah memperbarui cara pikir, wawasan pribadimu, dan kelakuanmu tetap rendah hatikah? Mari Bapak Ibu, kita mengundang diri kita sendiri untuk diselidiki oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Hari ini Tuhan menanyakan kepada Bapak Ibu, kepada saya, jadi kau pikir, cara pikir dan wawasanmu sudahkah diperbarui? Jika belum, jangan takut Bapak Ibu. Roh Kudus sanggup memperbarui kita jika kita berserah Bapak Ibu. Loh, berserah? Apa itu berserah? Banyak orang Kristen berpikir, berserah itu duduk manis, duduk diam, lalu Tuhan bekerja. Bereslah sudah. Apa itu benar, Bapak Ibu? Pola pikir yang mengartikan berserah seperti ini berarti pasrah, yang artinya betul adalah justru menyerah. Berserah bukan pasrah, Bapak Ibu. Berserah bukan menyerah. Berserah adalah proaktif, bukan pasif. Tegak menghadapi masalah. Cuma apapun hasilnya, kita serahkan ke dalam tangan Allah itu. Mau jadi puji Tuhan, mau gagal tetap bersyukur Bapak Ibu. Karena kegagalan bukan pasti gagal, melainkan cuma keberhasilan yang tertunda. Rancangan dan rencana Allah sudah pasti yang terbaik bagi kita. Endingnya pasti begitu Bapak Ibu. Contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berpuasa, supaya jangan gagal, Bapak Ibu menerapkan hikmat. Hikmat apa itu? Lebih baik menghabiskan waktu untuk tidur ya, supaya nanti bangun langsung berbuka. Nah ini, bebas dosa karena minim kegagalan, bukan? Tapi bukan itu maknanya Bapak Ibu. Puasa bukan siasat mencari selamat, tetapi tegak berasaskan iman, bukan menantang, tapi berani menghadapi dengan elegan semua goda ini. Berserah tapi proaktif bertahan. Kalau lulus bisa mengatasi hawa nafsu, bisa lebih elegan daripada menutupi tempat makan pakai keber Bapak Ibu. Itu maknanya. Makna apa Bapak Ibu? Ya makna berserah tadi itu. Jadi kau pikir, cara pikir dan wawasanmu sudah diperbaharuikah? Saya dulu juga berpikir begitu. Saya pikir saya sudah berubah. Saya jadi orang Kristen sungguh-sungguh loh. Sudah ikut pelayanan, sudah tahu ayat-ayat Alkitab. Maaf Bapak Ibu, setan juga tahu saya kira. Bahkan bisa berkhotbah kalau diminta.
Tapi suatu hari, saya duduk sendiri dan merenung, Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ada suara kecil di dalam hati yang menanyakan ini. Kalau kau sudah diperbarui, kenapa kamu masih cepat tersinggung? Kalau kamu sudah diperbarui, kenapa masih menilai orang dari penampilannya? Kalau kamu sudah diperbarui, kenapa kamu lebih percaya angka di rekening bankmu daripada janjiku? Saya terdiam, Bapak Ibu. Ternyata yang berubah baru kulit luar, rutinitas, aktivitas, tapi cara pikir masih cara pikir dunia. Masih suka membalas kalau disakiti, masih suka tersinggung cuma karena masalah kecil yang tidak berarti, Bapak Ibu. Masih kecewa, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang memuji ya. Masih menyukai hidup dari seberapa besar saya di mata orang, bukan seberapa kecil saya di hadapan salib ini. Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tapi saya malah jadi serupa dengan dunia. Cuma bungkusnya saja saya orang Kristen. Saya mulai sadar, pembaruan bukan soal harga diri, Bapak Ibu. Bukan soal status di media sosial, ya, selfie dan lain sebagainya. Melainkan soal pola pikir yang dibentuk ulang oleh Roh Kudus ini. Pemahaman dan pola pikir kita ini sudah waktunya diriset ulang menjadi ke factory reset ya, seperti HV. Suara hati bilang, susah-susah bisa jadi orang percaya, susah-susah bisa jadi orang yang punya jabatan tinggi gereja. Tapi Tuhan berkata, yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Dunia bilang, balas dendam itu wajar. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dunia bilang, amankan dirimu dulu. Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya kembali. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau saya masih berpikir seperti dunia, apakah saya sudah sungguh-sungguh menjalani pembaharuan ini? Mungkin ini sebabnya hidup rohani saya sering tumpul. Doa jadi dalam, pelayanan jadi beban, karena pikiran saya belum diperbarui. Dan saya sadar, pembaruan itu bukan proses sekejap, tetapi perjuangan di dalam hari, bulan, dan tahun. Setiap pagi saya harus memilih. Hari ini mau berpikir seperti dunia atau seperti Kristus. Dan hari ini saya undang kita semua untuk bertanya kepada hati masing-masing. Jadi kau pikir, cara pikir dan wawasanmu sudah kau perbaruikah? Kalau jawabannya belum, Bapak Ibu, jangan takut atau khawatir, Bapak Ibu ya. Tuhan belum selesai dengan kita. Dia sedang membentuk, sedang memurnikan, sedang mengubah kita di dalam kita. Hasilnya akan nyata berbeda nantinya. Karena ketika pikiran kita diubah, hidup kita pun bukan jadi ala kadarnya lagi. Hidup itu bukan lagi tampak seolah-olah Kristen, tapi justru akan segambar dengannya, segambar dengan Kristus, Bapak Ibu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami. Jika selama ini kami berpikir seperti dunia, ubahlah kami oleh Roh-Mu. Jadikan kami umat yang hidup di dalam kehendak-Mu, bukan hanya secara lahiriah, tetapi sungguh-sungguh di dalam batinia. Biarlah kuasa ilahi-Mu mentransformasi kami menjadi apa yang Kau mau, Tuhan, yaitu segambar dengan diri-Mu dan seturut dengan jalan-jalan-Mu. Engkaulah panutan kami selamanya. Amin. Sekian Bapak Ibu. Shalom. Semoga Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.